पार कर ईरान की सरहद तक पहुंचने में। देखो सीधा देखो, चलते रहो, चलते रहो बस। Halo, kembali lagi kita berjumpa di Kumbang Jantan Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata. Film yang berasal dari India ini diperankan oleh legenda Bollywood, yaitu Shah Rukh Khan. Sebuah film yang menggambarkan bagaimana sulitnya warga India untuk menjadi tenaga kerja di Inggris. Kala itu, kerja sebagai TKI ke Inggris adalah cita-cita demi meraih hidup yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal itu, mereka rela mempertaruhkan nyawa di perjalanan sebagai imigran ilegal. Jalur neraka harus mereka lewati, yang disebut juga dengan dangki. Film bermula di London, Inggris. Wanita bernama Manu tengah kabur dari rumah sakit agar bisa pulang ke India. Diketahui, Manu adalah salah satu warga India yang berhasil ke London melalui jalur dangki. Dengan bantuan dari pengacaranya, ia bisa membuat visa ke Dubai, dan di sana ia akan dijemput oleh mantan pacarnya, yaitu Hardy, diperankan oleh Shah Rukh Khan. एक आदमी है जो इंडिया पहुंचा सकता है। कौन? Tak lupa Manu mengajak dua sahabatnya, yaitu Bugu dan juga Bali. Mendengar mereka akan dijemput Hardy, keduanya bersorak gembira. Film kemudian menceritakan bagaimana Manu dan kawan-kawan bisa menjadi tenaga kerja di Inggris. Kala itu, ekonomi Manu, Bugu, dan Bali sangat memprihatinkan. Keluarga Manu harus kehilangan rumahnya karena ayahnya tak mampu membayar hutang. Sedangkan Bugu sering dipecat dari pekerjaannya karena terlalu jujur. Bali sendiri sudah bosan menjadi tukang cukur rambut dan sedih saat ibunya harus menjahit setiap hari demi makan keluarga. अब गॉड को धोखा देंगे। कौन फुकरा बनता है ये? जी मैं आया। पाल पोस के बड़ा करूं कस्टमरों को। Akhirnya ketiganya memutuskan untuk membuat visa ke Inggris. Si calo memberikan visa bisnis untuk Bugu, visa pasangan atau pernikahan untuk Bali, dan untuk Manu diberikan visa atlet olahraga gulat. Kesepakatan harga pun terjadi. Mereka membayar menggunakan uang Bugu dari tabungan ibunya. Kini Manu harus segera mencari pelatih gulat. Film kemudian memperlihatkan kedatangan seorang mantan tentara bernama Hardy Singh. Hardy tak sengaja bertemu dengan Manu di tempat kerjanya. Ia terpukau melihat keberanian Manu membela teman-temannya dari hinaan si pemilik kedai. Hingga saat pemilik kedai ingin memukul Manu, Hardy bergegas untuk menolongnya. Manu kemudian meminta Hardy untuk menjadi pelatih gulatnya. Dengan ramah Hardy menolak, karena Hardy datang ke desa Laltu untuk menemui orang yang dulu telah menolongnya saat ia tertembak oleh teroris di dekat perbatasan desa Laltu. Dengan ciri-ciri tato cita di lengan, Manu kemudian langsung membawa Hardy ke rumahnya. Ternyata orang yang dicari Hardy adalah kakak Manu. Namun sayang, kakak Manu telah meninggal karena kecelakaan saat akan mengikuti lomba lari maraton. Hal itu juga yang membuat Manu dan keluarganya kehilangan rumahnya, karena satu-satunya tulang punggung keluarga telah tiada. Manu pun bersumpah akan membeli kembali rumahnya. Mendengar curhatan Manu, Hardy pun membatalkan tiket kepulangannya dan bersedia melatih Manu. Dalam waktu singkat, Manu berhasil menguasai teknik dasar gulat. Bugu dan Bali juga bersiap untuk memproses visa mereka. Bugu gagal sebagai dokter ahli, dan Bali juga ternyata ditipu. Foto wanita yang diberikan si calo juga diberikan kepada banyak orang. डॉक्टर, your kidney is at the back. संधू है जी। ओ कतरीन का कड़ा चला। Mereka bertiga baru menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh si calo. Bugu paling sedih karena uang tabungan ibunya sebagai satpam pabrik telah dihabiskannya. Dan dengan kemampuannya berbicara, Hardy berhasil membuat ibu Bugu tak terlalu marah dan hanya meminta Bugu untuk bersumpah di kepala neneknya bahwa ia tidak akan pernah pergi lagi ke Inggris. Jika tidak, neneknya akan meninggal. Dan ternyata tak lama nenek Bugu meninggal. Perhatian Bugu malah teralihkan dengan diskon 50% pembuatan visa. Hardy pun kesal dan meminta Bugu serta Bali tidak asal membuat visa. Hardy mengatakan ia akan membawa mereka untuk membuat visa pelajar dengan syarat harus bisa berbahasa Inggris. Akhirnya mereka berempat mengikuti kursus bahasa Inggris milik Pak Getu. Di sini mereka juga bertemu dengan salah satu murid Pak Getu yang temperamen, yaitu Suki. Suki merasa pelajaran Pak Getu tidak membantu agar cepat bisa menguasai bahasa Inggris. Mr. Suki, Mr. Suki.
Sikap Suki ini lantaran Suki ingin segera ke Inggris untuk bisa menjemput mantan pacarnya yang bernama Jasi. Jasi dijodohkan dan suaminya membawanya ke Inggris. Namun di sana Jasi disiksa oleh suaminya. Maka dari itu, Suki kekeh untuk menjemput Jasi di Inggris. Persahabatan mereka semakin dekat. Di dalam kelas, Hardy sempat diolok-olok oleh Pak Getu dan juga teman lainnya. Karena kosakata Hardy yang asal-asalan, Manu tak tega dan melawan Pak Getu. Ia pun mengajak Hardy keluar kelas. Disinilah Hardy mulai menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Manu. कुश्ती घुमाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। Pada akhirnya, dengan ide dari Hardy, Suki berhasil berbicara selama 2 menit, menggunakan kosakata yang jelas dan lugas. Hanya dengan menambahkan topik yang ditanyakan, semua jawaban akan sama. Ide itu membuat Pak Getu sampai terkejut. Dengan percaya diri, akhirnya mereka mengikuti tes bahasa Inggris agar bisa mendapat visa belajar. Namun sialnya, jawaban yang mereka sudah hafal tak ditanyakan. Bugu, Hardy, dan Manu jadi bahan tertawaan. Sedangkan Suki hanya bisa memohon untuk sehari saja ke Inggris agar bisa menjemput Jasi yang sedang dalam bahaya, namun tak digubris oleh tim penilai. Potato, 5 mint potato. All dead. Noun, pronoun, verb, adjective, conjunction. Must re-examine your examination system. Can I see your ID, please? Yes. Tak lama hasil tes keluar dan hanya Bali yang lulus. Suki merasa putus asa karena mimpinya menjemput Jasi tak tercapai. Datanglah saat Bali berangkat ke Inggris. Ia diarak warga desa. Pak Getu juga membuat video dokumentasi untuk mempromosikan tempat kursusnya. Hal itu membuat Suki marah sampai melempar sendal ke wajah Pak Getu. Suki merasa kecewa karena ia sampai meminjam uang untuk membayar kursus di tempat Pak Getu, namun malah gagal tes. Hardy mencoba menenangkan Suki dengan memberikan alamat Jasi kepada Bali agar bisa menemui Jasi di Inggris dan nantinya bisa berhubungan via telepon. Esok harinya Pak Getu merasa bersalah dan mendatangi Suki. Sebagai permintaan maaf, Pak Getu telah membayar perjalanan Suki menuju Inggris melalui jalur ilegal yang lebih dikenal dengan jalur dangki. Suki antusias dan siap dengan risiko apapun. Walaupun hanya 25%, kemungkinan Suki bisa sampai ke London, Inggris. Namun takdir berkata lain. Saat itu juga telepon dari London datang. Bukan telepon dari Jasi, melainkan dari Bali yang memberitahukan bahwa Jasi telah tiada. Jasi bunuh diri karena kecewa mendengar kabar bahwa Suki gagal dalam tes bahasa Inggris. Seketika itu juga hati Suki hancur. Ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya ia bunuh diri. Ia menyusul Jasi dengan menyiramkan minyak ke seluruh tubuhnya dan langsung membakar diri. Hardy sempat mencoba menolongnya, namun terlambat. Nyawa Suki tak tertolong. Suki meninggal di depan Hardy, Getu, Manu, dan juga Bugu. Saat prosesi pelepasan jenazah Suki, Hardy berjanji kepada Bugu dan juga Manu bahwa ia akan membawa mereka ke London, Inggris menggunakan jalur dangki agar tak ada lagi yang bernasib seperti Suki. Benar saja, beberapa hari kemudian Hardy telah menjual tanah dan rumahnya untuk membiayai mereka menempuh jalur dangki. Di sini mereka juga berangkat bersama Kameli, Pampi, dan juga Gulap, teman kursus di tempat Pak Getu. Seorang pemandu membawa mereka melewati perbatasan India-Pakistan melalui jalur sungai. Namun ternyata ada petugas yang berjaga di perbatasan. Sang pemandu mengatakan bahwa lebih baik kembali dan membatalkan perjalanan. Namun tekad Hardy sudah bulat dan akan terus melanjutkan perjalanan. Malam harinya mereka berenang di sungai menggunakan selang sebagai alat bernapasnya. Karena seekor ular membuat Manu terkejut hingga selangnya terlepas. Beruntung Hardy segera memberikan selang miliknya kepada Manu. Karena suara kemericik air membuat si petugas menembak membabi buta. Beruntungnya mereka semua selamat dan melanjutkan berenang semalaman. Pagi harinya mereka sudah sampai di Pakistan dengan keadaan yang kelelahan. Tak lama semangat mereka kembali bangkit setelah melihat foto-foto kesuksesan Bali yang telah membeli mobil dan juga rumah. Padahal Bali baru bekerja beberapa bulan saja di Inggris. Jalur-jalur sulit mereka berhasil lewati karena ada agen di setiap perbatasan yang akan memandu mereka. Hingga sampai di perbatasan Afghanistan dan juga Iran, mereka harus berjalan kaki menuju kereta yang akan menuju Turki. Disinilah 3 orang tentara setempat menangkap mereka karena ketakutan si tentara mempersilahkan untuk pergi jika mau.
Pampi, Kameli, dan juga Gulab segera berlari. Namun parahnya, si tentara itu malah menembaki mereka hingga ketiganya tewas. Hardy tak bisa berbuat apa-apa karena todongan senjata. Saat Manu ingin dinodai, Hardy pun murka dan inilah yang terjadi. Hardy membantai semua tentara itu. Setelah prosesi penghormatan teman-teman mereka, Hardy, Bugu, dan juga Manu lanjut menaiki kereta untuk menuju Turki. Setelah sampai di pelabuhan, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan jalur laut dengan cara masuk ke dalam kontainer dan harus bertahan di sana selama 27 hari. Dan ini yang paling menyiksa karena aktivitas semua dilakukan di dalam kontainer, termasuk saat pup. Singkatnya, mereka berhasil sampai ke London, Inggris. Mereka segera mencari Bali, dan inilah faktanya. Bali ternyata tidak sukses seperti yang ada di foto. Bali hanya bekerja sebagai pengemis dengan menjadi manusia emas. Hardy sangat kecewa kepada Bali karena foto miliknya membuat teman-temannya terobsesi untuk ke Inggris. Bali tak membela diri. Ia hanya mengatakan, karena ia bekerja di Inggris, orang tuanya akan dihormati oleh orang lain dan ekonomi mereka juga membaik. के गुसलखाने साफ करना ऐसा नहीं कि काम नहीं था और कमजोर बदन Hari-hari berlalu dan tiba saatnya polisi daerah Inggris merazia tempat mereka bernaung. Beruntungnya Hardy menyadari hal itu dan berhasil kabur. Akibat kejadian semalam membuat Hardy putus asa dan ingin pulang ke India. Manu memohon agar Hardy menemaninya di London. Karena cintanya yang begitu dalam, Hardy pun mengalah. Mereka akhirnya menyewa jasa pengacara untuk membuat visa di Inggris. Pengacara tersebut menyebutkan cara termudah hanyalah menikahi orang asli Inggris agar otomatis mendapat kewarganegaraan Inggris. Manu pun mencoba cara itu. Pernikahan bohongan digelar. Namun saat disuruh berciuman, Manu menolak. Hardy juga terbawa emosi karena merasa hal itu adalah hal asusila. Ia mencoba menghajar mempelai pria dan juga si pendeta. Alhasil polisi pun tiba dan menangkap mereka semua. Untuk cara terakhir, si pengacara memberitahu bahwa mereka harus memohon suaka atau perlindungan dengan berpura-pura nyawa mereka terancam di India. Dengan Abu Jenazah Suki agar hakim semakin percaya. Orang pertama yang disidang adalah Hardy. Di sini Hardy mengatakan yang sejujurnya. Ia ke Inggris untuk bekerja, bukan mencari suaka. Hal itu dilakukan karena Hardy adalah seorang tentara yang mempunyai jiwa patriot tinggi, sehingga ia tidak mau mengkhianati negaranya. Jawaban Hardy membuat hakim terharu, namun tak merubah keputusan bahwa Hardy harus dideportasi ke India. Lain dengan Hardy, Manu dan yang lainnya memilih mencari suaka, dan disinilah kekecewaan Hardy mencapai puncak. Manu memilih tetap di Inggris demi meraih mimpinya ketimbang cintanya kepada Hardy. Hal itulah yang membuat Manu dan juga Bugu tak bisa membuat visa ke India dan harus dijemput di Dubai. Film dibawa ke masa kini. Singkatnya, sampailah mereka di Dubai dan akhirnya bisa bertemu dengan Hardy setelah 25 tahun berpisah. Manu dan Hardy saling pandang karena penampilan mereka yang sudah tua. Saat sedang merencanakan kepulangannya ke India, Hardy diberitahu bahwa Manu belum menikah, serta Manu ternyata mengidap penyakit tumor otak. Sebagai tentara, Hardy tak bisa menahan air matanya. Wanita yang paling ia cintai kini sedang sekarat. Hardy kemudian berjanji akan membawanya pulang ke India. Hardy kemudian menemui seorang calo yang bernama Bakir. Dari info yang diberikan oleh Pak Getu, sebelum berangkat malamnya Hardy memberikan baju-baju khas India, majalah serta telepon dengan nomor India untuk berjaga-jaga. Dan hari keberangkatan pun tiba. Mereka masuk kontainer seperti dulu. Hal aneh terjadi saat Bakir terlihat menandai kontainer dan juga melaporkan keberangkatan mereka kepada pihak kepolisian. Alhasil kontainer yang mereka naiki dibuka. Mereka diinterogasi polisi Dubai. Hardy berkilah dan mengaku sebagai imigran dari India yang ingin pergi ke London. Hal itu membuat ketiga temannya kebingungan. Hardy juga menyebut Manu, Bugu, dan juga Bali sebagai Kameli, Pampi, dan juga Gulab.
rekan mereka yang tewas di perbatasan Afghanistan dulu. Si polisi kemudian percaya kepada Hardy dan bersumpah akan mendeportasi mereka kembali ke India dalam waktu 2 minggu. I will put all on the. Akhirnya fakta terungkap. Inilah rencana Hardy dan juga Bakir. Mereka berpura-pura menjadi imigran India agar bisa pulang ke India dengan jalur deportasi, bukan dangki seperti dulu. Mereka semua terlihat bahagia saat memasuki pesawat, yang membuat si polisi heran. Back to India in 2 weeks. Singkatnya, mereka berhasil ke India. Rasa haru menyelimuti mereka karena sudah 25 tahun tak pernah menginjakan kaki di tanah kelahirannya. Bali menemui keluarganya yang kini menjadi pebisnis konveksi yang sukses. Sedangkan Bugu bahagia melihat ibunya yang kini bisa membeli mobil. Manu sendiri, rumahnya telah berhasil ia beli dan dimodifikasi oleh Hardy seperti rumah ala-ala London. Di puncak kebahagiaan ini, Hardy mencoba melamar Manu, perasaan yang tertunda selama 25 tahun. Dengan linangan air mata, Manu menerima lamaran Hardy. Saat akan memakaikan cincin, Hardy menunggu jam berbunyi. Namun saat itu juga, Manu telah meninggal dunia. Lagi dan lagi, hati Hardy sangat teramat sedih. Hingga akhir Hardy tak bisa hidup bersama Manu. Dan film pun tamat. Itulah alur film dari film yang berjudul Dangki. Film yang sangat epik dan penuh inspirasi. Film yang menguras emosi. Film yang menggambarkan tekad meraih mimpi, kesetiaan hingga akhir, serta sebuah perjuangan dalam hidup demi orang-orang yang dicintai. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.